Tapi kalau dia orang beriman, nah ketika ada satu Muharram, ya, ketika ada tasyrik 3 hari setelah Lebaran Haji, malam takbiran, jangan malam Natal, malam tahun baru ente ikut-ikutan bakar-bakar ayam. Pas lagi malam tahun baru bakal kertas sama bakar sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang keberapa ini? 90. 91. Al-mu'minu, seorang yang beriman, yang orang mukmin, yatajawwar fil adat, dia ngikutin aja adat, ikutin. Ya, kita kan punya adat budaya, ikutin aja. Ini boleh-boleh aja, selama itu boleh. Wala tajawwaru fil ibadat, tapi kita nggak boleh main ikut-ikutan dalam hal ibadah. Lu ngapa sholatnya begitu? Bukan ngikutin sudes tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, ikut-ikutan. Nanti kenapa wudunya begini? Ya ngasal aja semua aneh. Aneh mau wudu gimana ya? Hak aneh dong. Nanti ngapa? Urusannya diri itu sendiri. Nggak boleh kita ikut-ikutan dalam hal ibadah. Nggak tahu dasar-dasarnya. Ya, nggak mempelajari. Wal munafik. Nah, orang munafik itu mereka yatajawwaru fil ibadat. Mereka, nah ini dia. Kenapa ya? Nah, jadi jawabannya nih. Ternyata orang munafik yatajawwaru fil ibadat. Yang emang kalau ibadah itu semaunya. Ikut-ikutan. Tapi dalam hal adat, budaya, yatajawwaru dia nggak mau. Nanti harus sungkeman dulu, jalan pakai dengkul itu dari pintu sampai ketemu mertua, jalan harus pakai dengkul, nggak boleh, dosa itu. 7 turunan itu. Dalam hal budaya dia pegang, harus ada buaya itu. Kalau nggak ada kue buaya, roti buaya, cari yang hidup kayak. Harus pokoknya sudah buayanya. Ente tahu nggak cara wudu yang benar? Gampang, wudu mah cuma ceprek-ceprek aja udah gampang, yang penting muka basah. Nah ini dalam hal ibadah semaunya, tapi dalam hal budaya, dalam adat istiadat, ya mereka menjaganya. 17 Agustus, bagus, ya bagus. Ya, tapi kalau dia orang beriman, nah ketika ada satu Muharram, ya, ketika ada tasyrik 3 hari setelah Lebaran Haji, malam takbiran, jangan malam Natal, malam tahun baru ente ikut-ikutan bakar-bakar ayam. Pas lagi malam tahun baru bakal kertas sama bakar sampah. Kenapa? Nggak ada anak-anak, nggak ada grup yang ngajakin ngopi, nggak ada yang bikin bakar-bakaran. Ini mau tahun baru nanti nggak ada acara, nggak ada. Kalau satu Muharram nggak ada acara, nggak ada. Tahun 1 Januari, banyak. Dari mulai maghrib itu udah ada ngumpul nih, di kafe ngopi di sini. Ntar jam 12 malam, bakar petasan sama bakar bom, ntar jam 12 malam. Udah komplit. Kenapa ya? Yang adat begitu dia. Ya, apalagi yang ngikutin manusia, apalagi bertentangan sama. Nah, ini orang munafik, yatajawwaz, gampang-gampangin, yatajawwaz, memboleh-bolehkan, nggak apa-apa udah. Itu udah
madep maneh aja udah. Kan di Quran kan fasami wajhullah, dimanapun kau berada menghadaplah Allah. Nggak mesti kita harus ngadep arah Mekah. Ya, jadi orang mukmin itu mereka dalam hal adat boleh aja mereka ikutin, boleh. Ya, menjaga boleh. Tapi dalam hal ibadah mereka nggak ikut-ikutan. Mereka tuh benar-benar belajar dari dasarnya. Apa hukumnya? Apa ini wajib atau sunnah? Kalau sunnah ditinggalkan ini jadinya makruh atau nggak apa-apa? Sunnah itu kalau kita tinggalin nggak apa-apa. Ada juga sunnah kalau tinggalin jadi makruh. Ya, makruh juga kalau kita kerjain bisa jadi makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau dikerjain juga nggak berdosa. Juga ada makruh yang kalau dikerjakan itu hukumnya haram, dosa. Makruh juga bisa berdosa. Ini kemudian 92, wa lam yattahim nafsah fi kulli wirdin. Nah, nih orang yang nggak punya wirid nih. Ente baca hizib apa tiap? Nggak ada hizib. Ente tiap maghrib baca ratib? Enggak. Kalau subuh baca apa? Enggak. Malam kalau mau tidur ada amalannya apa? Enggak. Nih. Kena nih. Man lam yattahim nafsah. Orang yang tidak yattahim itu enggak memperhatikan nafsahu, dirinya. Fi kulli wirdin. Tidak memperhatikan dirinya di setiap waktunya itu. Dia nggak ada amalan, nggak ada wirid, wasodarin, dan tidak ada kegiatan. Sodarin itu kegiatan. Sodar itu di dada depan, artinya apa? Tahajud, enggak tahajud. Ya, tapi kalau awabin misalnya berapa rakaat, 8, 6 rakaat masih ada kegiatan, atau duhanya nggak pernah tinggal, minimal 2, 4, 6, 8. Kemudian di setiap waktu-waktu tertentu dia megang amalan, ada wirid. Man lam yantahim nafsahu fi kulli wirdin wa sodarin. Siapa nggak perhatikan dirinya dalam setiap wirid dan kegiatan ibadahnya, waqa'a minha, jatuhlah dia fil balayal kubar, daripada balanya orang-orang besar, bala-bala yang besar. Jatuh dia kepada bala-bala, musibah-musibah yang besar. Musibah besar apa? Yaitu dia menyanyiakan waktu berharganya, membuang-buang waktu berharganya dengan sesuatu yang hina, dengan kebiasaan ngopi, ngobrol, ngitung duit, ngopi, ngobrol gitu. Itu termasuk bala musibah itu. Kenapa? Karena waktu dia gunakan hanya sesuatu yang hina aja. Hina itu boleh kalau emang ada manfaatnya. Hitung duit boleh, nyari duit boleh, walaupun sebenarnya itu hina, tapi hina itu ada manfaatnya, nggak apa-apa. Uang dipandang hina, tapi selama ada manfaatnya boleh. Coba apa namanya, kotoran kambing, kotoran ayam, api, itu semua sesuatu yang jelek, yang bahaya. Tapi kalau kita pakai untuk sesuatu manfaat bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai untuk sesuatu yang kita jadi main kotoran, gara-gara megang kotoran kambing, sapi, tangan kita kotor, baju kita kotor, buat apa? Buat pupuk kagak. Kecuali emang kita tugasnya mau ngapain? Tugas aneh main kotoran, bikin pupuk. Nggak jadi masalah dia megang duit, nyari uang banyak, nggak jadi masalah. Karena dia hidup dengan sesuatu yang hina untuk mengambil manfaatnya. Ya. Tapi kalau dia emang main di sesuatu yang hina, yang kotor, emang dia demen kotor-kotoran. Nah ini, ngerti nggak? Kita main kotor-kotoran, apa yang namanya, ayam, telur. Ngapain lu tiap hari ya, pantat ayam diperiksain sama dia, pantat kambing diperiksain. Kenapa? Emang dia ternak. Misalnya contoh gitu, ternak yang dilihat apa ya? Tiap hari pantat saya, pantat mau dilihat. Tapi bermanfaat ya nggak apa-apa, ambil manfaat. Ya,
walaupun sesuatu yang dia nggak suka. Apa itu? Ngelihat pantat lagi, ngelihat kotoran lagi. Sama orang yang mencari dunia begitu, dia males, ogah nyari duit, tuh benci, nggak demen. Tapi karena duit ini perlu, ambil duitnya, ambil manfaatnya. Tapi mengejar dunia sesuatu yang paling dibenci. Ya, kita kayak tadi tuh bikin pupuk dari kotoran-kotoran. Itu emang seneng main kotoran, sama tai kambing tuh, ya, jangan dijilat, bukan coklat. Seneng main-main? Enggak, tapi karena tujuan kita megang kotoran adalah ingin bikin pupuk, ya, untuk usaha telur, untuk ternak kambing, periksa duburnya, ya, pantatnya dilihat, benci, malas, nggak demen, nggak suka, nggak selera, tapi dikerjain kenapa? Ya, ini ada duitnya, ada manfaatnya, ya nggak apa-apa. Nah begitu dia. Ya. Nah orang mukmin selama dia mencari manfaatnya, maka dia nggak masuk ke kategori orang-orang hina. Orang hina mencari sesuatu yang hina. Maka dunia yang dia dapatkan itu bukan sesuatu yang hina. Telur itu bukan yang hina, itu mulia. Ya, pupuk itu bukan yang hina, itu mulia. Kenapa? Karena bisa mempercepat tumbuh pohon, bisa orang dagang jualan, bisa rezeki. Itu sesuatu yang mulia. Tapi kalau orang emang demennya main gituan, bukan karena manfaatnya, nah disitulah perbuatannya hina, orangnya hina, dan perbuatannya hina. Jadi nyari uang ya karena emang udah uang aja udah yang dikerjain, bukan ngambil manfaat dari uang itu. Nanti kalau saya punya uang, saya kan bisa makan. Nanti kan kalau saya punya uang, saya kan bisa santai. Kalau saya punya uang kan saya bisa jalan kewajiban, nafkah lahir kepada keluarga, sandang, pangan, dan sebagainya. Tapi kalau emang dia demen sama uang dan hidupnya pikiran uang, ini berarti orang udah gak normal, orangnya udah hina, mulai mengerjakan perbuatan yang hina. Berarti emang ini orangnya kotor, demen main kotor-kotoran. Itu bukan orang yang beriman. Nah, orang yang begitu lalu dia meninggalkan waktunya, ditinggalin wiridnya, nggak ada wirid-wiridan, nggak ada kegiatan-kegiatan ibadah sama Allah. Ini orang udah mendapatkan bala-bala yang besar, musibah-musibah besar. Apa? Dia meninggalkan, menyia-nyiakan yang paling berharga yang diberikan Allah, waktu. Waktu sehat afiat dikasih sama Allah Ta'ala, dia sia-siakan. Itu nanti menjadi penyesalan yang terbesar. Gak bisa ibadah, gak bisa naik derajatnya karena menyia-nyiakan itu. Orang kenapa gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran? Karena dia menyia-nyiakan waktu. Dulu orang pada ngaji belajar gak mau, itu kan menyia-nyiakan waktu dasar itu. Jadilah dia di akhir usia jadi orang-orang yang menyesal. Orang yang gak bisa ibadah, gak tahu yang wajib, gak sah, gak ngerti hubungan dia, wajib dia sama Allah. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan waktu dulu, sehingga di waktu usia tuanya menyesal dia. Itu masih di dunia, belum di akhirat. Menyesal dia. Ya, gak bisa kayak orang tuh ngerasain enak ibadah, ada hubungan, ada romantis sama Allah. Dia gak ada pikiran, gak ada rasa-rasa sama Allah. Kenapa? Gak bisa. Tapi kalau untuk begadang hal-hal yang lain, menggunakan dunia untuk hal-hal lain bisa. Rubba da'i ilal hawa wallahu bisawab. Ini jangan sampai kita termasuk orang yang hanya nanti tinggal penyesalan. Karena kita diberikan kesempatan, diberikan modal, kita nggak gunakan, lalu modal itu tidak kembali, kita hanya tinggal bangkrutnya aja. Itu kita diberikan waktu sehat, lapang untuk belajar, ibadah, ngaji. Nanti tujuannya ilmu, tujuan ngaji adalah kita gunakan ibadah. Namun orang yang tidak belajar ilmu, tidak bisa menggunakan waktunya untuk ibadah, disitulah mereka nanti akan menyesal. Ya, semoga Allah Ta'ala
menyelamatkan kita daripada terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu penting, hanya fokus kepada yang tidak terlalu penting, sehingga luput dari kita sesuatu yang paling penting buat kita pikirkan. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqomah mencari sesuatu yang paling penting, agar nanti manfaat kembali berguna buat kita juga, dan dihindarkan dari kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia di dalam mencari sesuatu yang tidak terlalu penting, sehingga nanti menyesallah karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang penting. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktunya, diberi waktu luang, sehat afiat, lalu menyesallah di saat usia senja, usia tua, nggak punya pegangan, nggak punya amalan, nggak punya hubungan, nggak merasakan nikmat dengan Allah Ta'ala. Ya, nah ini dikarenakan kita terlalu mempentingkan sesuatu yang nggak terlalu penting, menyepelekan, meremehkan sesuatu yang harusnya penting. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat sesuatu yang paling penting. Sebagaimana riwayat bahwa ketika Sayyidatina Fatimah itu diriwayat capean ngurusin kedua anaknya, Imam Hasan masih kecil, ngurusin anak itu capeknya minta ampun. Nggak ada yang bantuin, ngurusin suami, masak, nyuci, ngurusin anak, capek. Kemudian Sayyidina Ali coba dah minta bantuan minta ayah kita ke ayahmu, ke Rasulullah, mungkin bisa menolong kita, mungkin bisa ngasih kita bantuan, apa kita dapat uang, ayo kita cerita yuk, cerita bapak, kali aja bapak Rasulullah nih ngasih bantuan uang, atau kita dipinjemin atau dikasih budak pembantu bakal ngurus rumah. Nah, kemudian Rasulullah ketika Sayyidatina Fatimah girang, Sayyidina Ali girang, kemudian bercerita, sungkan gak sungkan cerita nih, Sayyidatina Fatimah tangannya sampai kapalan, megang apa itu, ngulek bikin gandum dari apa namanya padi yang keras tuh, yang bikin gandum sereal. Nah, kalau bikin tepung dari gandum dipecahin, tangannya capean. Ketika Nabi mendengar itu, maka Rasulullah SAW ngasih kesenangan, ngasih sesuatu yang bisa menghibur hatinya. Apa? Dikasihlah amalan yang biasa diamalin orang-orang soleh, itu menjelang tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwizatain, kemudian membaca istighfar untuk orang muslim muslimat, membaca tasbih subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 3 kali, 33 kali subhanallah akbar, kemudian membaca salawat untuk Nabi sama semua para nabi. Kamu kalau ngerjain ini sebelum tidur, kamu sudah mendapatkan pahala orang yang menghatamkan Quran, kamu sudah dapat pahala orang yang pergi haji, kamu sudah berziarah ke seluruh para nabi dan rasul, kamu sudah bersedekah bagaimana? Maka yang diberikan oleh Nabi SAW adalah agar putri yang dicintainya ini punya hubungan romantis dengan Allah, itu lebih baik daripada kamu punya pembantu yang nolongin, yang membantu dunia kamu. Itu kalau kita secara manusiawi, kita punya anak, itu dia kesulitan apapun pasti kita beri. Itu namanya kita sayang sama anak. Jangankan susah, gak usah susah dah. Ya kita punya ada lebih, pasti kita kasih, pasti kita beri, kita hadiahin. Nah, itulah pikiran kita, pikiran dunia. Nah, kalau Nabi pikirannya adalah gimana anaknya ini, kita punya anak, dia punya walaupun capek, walaupun badan, kaki, tangan semua sakit, pikiran pusing, ngurus anak, ngurus suami, ngurus ini, ya. Tapi Nabi tetap derajat istri solehah, sabar, derajatnya tinggi. Ditambah lagi dengan yang dikasih sama Nabi, anaknya ini punya hubungan
lebih dekat, lebih romantis lagi dengan Allah Ta'ala. Ini yang diinginkan Nabi. Beda sama kita ya itu dia. Nah, kalau kita inginnya foya-foya, senang-senang dengan dunia, memberi kegembiraan kepada anak dunia, ngasih hadiah dunia, ngasih uang, ngasih mainan, ngasih apapun. Sementara kita melupakan dia juga punya hak, punya sesuatu yang ditolong, yang lebih penting apa? Menyambungkan hatinya dengan Allah, agar lebih cinta, lebih rindu, lebih romantis lagi dengan Allah Ta'ala. Beda sama kita. Mungkin kita hanya sebagai umat yang ngaku-ngaku aja, tapi nggak kayak seperti orang yang mencintai itu orang yang mengikutinya. Ya, bisa jadi pengakuan manidda'a hubban Nabi, siapa yang mengaku cinta sama Nabi tapi hanya mengaku tapi nggak mengikuti kayak begitu, maka fahuwa kazzab, ngaku-ngaku banyak, maka pengakuannya adalah hal yang dusta. Ya, semoga ya begitulah ya, kita memperlakukan diri kita dengan waktu, dengan yang kita kejar daripada dunia, melihat dunia sesuatu yang kita nggak suka tapi kita ambil manfaatnya. Ya, kita punya keluarga, punya anak istri, ya, tapi jangan hanya mementingkan dunianya. Tapi apa penting, mereka punya, bisa makan, punya pakaian penting. Tapi apa yang lebih penting? Hubungin hati mereka dengan Allah. Itu lebih wajib lagi. Karena kalau kitanya nggak ada, atau kita biarin terlena mereka, istri kita terlena dengan uang juga, anak terlena sama uang juga, bapaknya belum mati disumpahin, "Bapak kapan mati Pak? Kapan dapat warisan Pak?" Nah, ini karena anak-anaknya dididikin dunia terus. Nauzubillah ya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selamat daripada musibah-musibah besar, orang yang tidak memperhatikan dirinya dari wirid, dari amal-amal soleh, maka orang itu telah masuk kepada orang yang mendapatkan musibah-musibah berat, musibah besar di dunia, karena menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan nikmat besar, juga musibah besar di akhirat karena tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti amalan-amalan orang-orang yang wirid, yang amal soleh di waktu-waktu dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li dzunubi kullaha fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah.